teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Stella tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi review cerita Shin Vsauce edisi special OVA Pengusir Makhluk Dinasti Joseon. Apakah kau sedang membual? Pasti kau tak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Tidak, aku tidak berbohong. Benar, memang aku tinggal pada masa itu. Tapi aku tak dapat mengatakannya kepada kalian. Oh, ayolah Gembi, katakan yang sebenarnya. Apakah kau yakin kau tahu apa yang terjadi pada masa Joseon? Kira-kira ada apa ya? Gembi, si goblin yang mengaku berumur lebih dari 6 abad ini tetap bersikeras untuk tidak menjawab dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada 600 tahun yang lalu. Bagaimana jika kalian berkunjung ke Gyeongbokgung dan melihat bagaimana bangunan bersejarah di sana? Gyeongbokgung? Benar, pasti akan sangat menyenangkan jika kalian bermain ke sana. Lalu, Gembi juga menyarankan Hari, Duri, dan Sinbi untuk menyewa pakaian tradisional Korea yang biasa disebut hanbok. Hanbok? Wah, Hari dan Duri sudah lengkap dengan pakaian tradisional Korea hanbok. Tampaknya mereka sedang berdiri dan telah bersiap-siap untuk menghabiskan waktu di istana Gyeongbok. Apaan ini? Kenapa kakak memakai pakaian putri, sedangkan aku rakyat jelata? Rakyat jelata, cobalah memijat pundakku. Bukankah kau tadi telah makan banyak sekali? Ayo kemari pijatlah aku. Tapi, ngomong-ngomong, Gembi ya, sebenarnya kenapa kita harus berpakaian hanbok? Pertama-tama, cobalah merasakan menjadi seorang putri kerajaan dinasti Joseon. Hah? Kau tak tahu kan kalau kau sekarang terlihat sangat cantik? Cacing! Sudah beres, karena ditambah wig, tampaknya telah sempurna. Oh, sampai harus memakai wig. Oh, tapi ini benar-benar tak nyaman. Haria. Tampak seorang tuan muda tampan yang berjalan dengan gagah mendekati ke arah Hari. Wah, Hari yang berdebar-debar tampaknya terpesona dengan ketampanan tuan muda yang tanpa ia sadari adalah kekasihnya. Oh, Kang Lim, bagaimana kau bisa datang kemari? Akulah yang memanggil opa tampan ini. Opa ya, bagaimana? Bukankah hari ini hari sangat cantik? Oh, tampan sekali Kakang Lim. Oh, coba lihat, pakaian Kakang Lim sangat keren. Jika aku yang memakai pakaian itu, juga pasti akan terlihat tampan sepertinya. Apa yang kau katakan? Kau sangat cocok dengan pakaian rakyat jelata. Oh, kau benar-benar. Ya ampun, Tingkel-tingkel. Si Duri tampaknya masih tidak terima karena hanya dia yang berpakaian seperti rakyat jelata. Dia mengambek, bahkan mengejek Sinbi yang terlihat seperti kacang polong. Dan katanya akan segera merebusnya hingga matang. Sudahlah, hentikan semuanya. Ayo kita masuk. Akhirnya, mereka pun tampak memasuki area istana Gyeongbok melalui pintu gerbang istana Gwanghwamun. Hari tampak meminta bantuan seseorang untuk mengambil foto di latar belakang aula Genjongjeon. Tentunya, Sinbi dan Gembi yang terlihat ikut muncul tak akan melewatkan sesi foto kali ini. Terlihat juga pemandangan indah dari lantai 2 pavilion Gyeonghuru. Disinilah raja-raja biasanya menikmati pemandangan alam bersama keluarganya. Selain itu, pavilion ini juga berfungsi sebagai tempat di mana kerajaan mengadakan pesta penyambutan para tamu asing. Kalian! Duri yang menemukan jejak manusia serigala atau Hyonrang tampak makin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Drama yang kau maksud adalah drama yang memunculkan adegan penyerangan Hyonrang, bukan? Oh, iya benar. Aku adalah penggemar drama tersebut. Walaupun setahu saya, memang ada catatan sejarah tentang kejadian itu, tapi sepertinya tidak akan diungkapkan di drama demi menjaga warisan budaya, dan karena drama pasti akan ada bagian yang menonjolkan sudut pandang tertentu. Walaupun sedikit kecewa dengan jawaban salah satu pengunjung tersebut, Hari dan sahabat-sahabatnya melanjutkan perjalanan mengambil foto di latar belakang bangunan-bangunan penting bersejarah di istana Gyeongbok. Tenang saja, sejarah dapat kita buat kan? Hah? Apa maksud dari perkataanmu, Gembi? Hingga akhirnya, Gembi yang tersenyum dan tampak menyimpan rahasia itu mempersiapkan tripod untuk mengambil foto bersama dengan lengkap. Sinbi pun yang tak sabaran memanggil Gembi agar tidak ketinggalan. Sinbi juga menyuruh Gembi memakai timer atau pengatur waktu agar dapat segera berpose bersama. Tapi anehnya, Gembi malahan mengeluarkan tongkat kubus ajaibnya. Lalu, sebelum mengucapkan mantra, Gembi berkata, Baiklah, sejarah kuserahkan kepada kalian. Tolong ya. Gembi tampak berteriak mengucapkan pesan-pesan.
Namun, karena mereka berada di terowongan dan segera menuju ke masa lalu, tampaknya perbedaan waktulah yang membuat mereka tak mendengar suara Gembi sama sekali. Namun, setibanya di masa lalu, tepatnya 600 tahun yang lalu, masa dinasti kerajaan Joseon, mereka tak terlihat canggung sedikit pun karena pakaian hanbok yang lengkap itu terlihat sangat pas di tubuh mereka. Dan sepertinya mereka berada di sebuah pasar. Dan karena si Hari memakai pakaian putri, banyak sekali kerumunan paman pemilik kedai makanan yang menghampiri dan menawarinya untuk bersinggah ke kedai mereka. Tentunya untuk menyantap masakan lezat. Mereka tampak bersaing dan menonjolkan kelebihan dari masakan yang mereka sajikan masing-masing. Tapi tampaknya Hari tidak tertarik untuk itu. Ia masih tampak kebingungan. Duri yang perutnya langsung berbunyi didengar oleh paman-paman tersebut, lalu menyuruhnya untuk meminta majikannya agar bersamanya dan membelikannya semangkuk sup. Duri yang senang tapi juga kesal karena pakaiannya itu menyebabkan ia diperlakukan seperti seorang pekerja yang sedang melayani majikannya. Tak lama kemudian, muncul seseorang bertubuh tinggi dengan topeng di wajahnya. Ia juga mengenakan topi berwarna hitam. Ia tampak menghadang seorang buruh di pasar. Lalu, seketika, semua penjual dan penduduk tampak berlari kabur sejauh-jauhnya untuk menghindari seseorang yang tampak misterius dan menyeramkan itu. Hari dan sahabat-sahabatnya pun tampak harus terpisah karena banyaknya orang-orang yang berlari ke arah mereka. Tampaknya, Kang Lim pun bergerak dengan cepat. Ia telah menghadapi pria bertopeng misterius itu. Di lain sisi, tampak Panglima Juun bersama para prajurit istana yang sedang bertugas. Dari belakang, tampak juga seorang dayang-dayang istana yang juga ikut bersama mereka. Hari yang tampak kebingungan di tengah-tengah keributan yang terjadi, tak sengaja dilihat oleh Dami, dayang-dayang istana yang juga merupakan sahabat Putri Hyowon. Dami pun tampak bahagia dengan sekejap. Ia berlari ke arah Hari dan bergegas memeluknya dengan kencang. Rupanya, ia mengira Hari adalah Putri Hyowon. Ia sangat senang karena akhirnya dapat menemui putri yang hilang begitu saja saat penyerangan Hyonrang. Dan tampaknya Hari yang terlihat tidak terluka sedikit pun membuatnya serasa hidup kembali. Hari yang tak dapat berkata-kata hanya terpenung dan keheranan. Oh, syukurlah kau baik-baik saja. Sejak malam itu, aku tak pernah melewatkan waktu sedikit pun untuk mencari keberadaanmu, Putri. Putri? Ngobrolnya kau simpan untuk nanti saja. Sekarang yang terpenting adalah menjaga keselamatan Putri. Segera amankan dan bergegas kembali ke istana. Siap! Panglima Juun yang memerintahkan dengan tegas para prajurit dan tak dapat menyembunyikan rasa khawatir pada sang putri memang tampak sangat mempesona. Tampaknya, sekarang mereka harus berpisah untuk sementara. Dan begitulah akhirnya Hari dengan terpaksa harus menggantikan posisi sang putri dinasti Joseon yaitu Putri Hyowon yang sebenarnya telah diculik oleh Hyonrang, makhluk serigala. Kang Lim, Duri yang akhirnya bertemu tampak tegang dan khawatir karena keberadaan Hari yang tiba-tiba menghilang. Tampak para penduduk yang berterima kasih kepada Kang Lim karena berhasil membuat kabur pria misterius bertopeng itu. Mereka pun berlomba-lomba mempersilahkan Tuan Muda Kang Lim untuk beristirahat di gubuk mereka. Hari tampak memasuki area kerajaan. Ia pun sepertinya dibawa untuk menemui ayahnya, sang Baginda Raja. Raja yang sedang rapat tampak begitu senang dan lega karena putri satu-satunya itu telah kembali di hadapannya dengan selamat. Lalu, sang raja seketika memerintahkan menteri-menteri untuk kembali dan menunda rapat yang sedang berlangsung. Tampaknya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia sampaikan kepada sang putri. Maafkan aku, Hyowon. Kau harus melalui penderitaan ini. Semua merupakan kesalahanku. Apa maksud dari perkataanmu? Sepertinya ini adalah kutukan yang diberikan untuk keturunan kita. Kutukan? Mulai sekarang, kau harus lebih waspada dan menjaga kesehatan tubuhmu. Dan satu lagi, kau harus menjaga baik-baik dan membawa kemana saja jimat berbentuk pisau kecil peninggalan dari almarhum sang ratu. Hari tampak kebingungan dan tak mampu berkata-kata. Lalu, Hari tampak dibawa kembali menuju kamar Putri Hyowon untuk beristirahat. Dalam perjalanannya, ia sempat membisiki Dami bahwa ia bukanlah Putri Hyowon yang mereka cari. Tapi usahanya pun gagal. Alih-alih Dami mengira putri yang sedang tidak enak badan itu sedang mengalami luka yang berat di kepalanya, lalu mungkin saja melupakan ingatannya. Siapa yang asal bicara? Aku tidak asal bicara. Yang kukatakan adalah sebenarnya. Baiklah, cobalah melihat ke cermin. Kaulah Putri Hyowon yang sejak kecil telah kulayani setiap hari. Sambil menghadap cermin, sepertinya si Hari akhirnya menyadari betapa mirip wajahnya dengan Putri Hyowon. Ia pun tampak tak dapat berkata-kata lagi.
Oh, yang benar saja. Tapi tetap saja, aku seorang putri. Dami lalu mempersilahkan Putri Hari untuk beristirahat dan meninggalkannya. Setelah beristirahat sejenak, akhirnya si Hari sadar. Hari pun mencoba menganalisa kejadian yang mereka alami. Tapi tetap saja, ia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa si Gembi harus mengirim mereka ke masa lalu? Akhirnya, Hari pun berencana untuk segera kabur dari istana. Ia berencana akan kabur saat hari menjadi gelap. Pertama-tama, ia memutuskan yang harus ia lakukan adalah bertemu dengan Kang Lim dan Duri. Barulah nanti mereka bersama akan memikirkan jalan keluarnya. Nah teman-teman, bagaimana kira-kira apakah si Hari berhasil kabur dari istana di malam hari? Ataukah usahanya ini akan gagal? Dan apakah Kang Lim dan Duri berhasil masuk ke istana dan menyelamatkan Hari? Wow, gimana semuanya, makin penasaran kan? Kalau gitu, semuanya hari ini reviewnya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa tentunya di cerita Sinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Buat yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, Threads, TikTok, dan Jepeto. Sampai jumpa. Sarangheyo.